selama pemerintahan Indonesia ini berjalan dan selama saya besar ini, sepanjang pemerintahan Presiden Indonesia itu baru kali ini 7 tahun nanti sampai pemerintahannya pemimpin kita tertinggi ini mungkin akan 10 tahun atau kalau tidak diperpanjang ya, itu salam itu semua agama dibaca, semua agama diucapkan baru kali ini. Jenengan lihat Pak Karno kalau pidato Pak, ya di forum-forum mana saja Pak Karno itu hanya satu salam, Assalamualaikum. Jenengan lihat Pak Harto, ketika salam selama 30 tahun Pak Harto memimpin Indonesia ini, salamnya hanya satu, Assalamualaikum. Dan ditambah kemudian salam sejahtera atas kita semua. Ini masih apa? Kalimat yang tidak bernilai akidah, kalimat yang normal, yang apa namanya, yang wajar. Salam sejahtera atas kita semua. Ini tidak mewakili akidah manapun. Tapi kalau shalom makna budaya, ini mewakili akidah tertentu Pak. Yang ini tidak boleh bagi orang mukmin untuk diucapkan. Sama dengan jenengan tadi salam selamat Natal ya, memberikan ucapan selamat atas kelahiran Tuhan. Dia rela atas kelahirannya, katanya kelahiran apa? Tuhan. Ada yang mengatakan begini, selengean, Ustadz, kan di dalam Quran di surat Maryam ada juga selamat atas kelahirannya Nabi Isa. Betul. Ada kalimat wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tapi itu bukan selamat atas kelahirannya Tuhan, atas kelahirannya Nabi Isa alaihi salam menjadi seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Insya Allah kita akan meneruskan sedikit kajian yang terakhir dari suratul Fatihah ya. Terakhir saya masih ingat kita sampai pada ayat yang di tengah ya Pak ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah sebelum ke sana Pak, supaya jenengan paham dan yakin ya, ada sebagian dari saudara kita kaum muslimin kalau sholat itu tidak terdengar sama sekali oleh imam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi saya sirkan karena pemahaman saya dan madzhab saya, Bismillah itu termasuk bagian dari apa?
suratul Fatihah. Tapi saya sering membaca sir, saya sering baca pelan, tidak saya jaharkan. Tapi kadang-kadang saya jaharkan. Nah, kenapa begitu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Pak. Dan karena itu maka di sebuah masjid itu harus toleran, dan ini tidak apa-apa. Ini perbedaan yang masih ditoleransi dan dibolehkan di dalam syariat Islam. Jenengan kalau sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu semuanya imamnya tidak ada yang dijaharkan, disirkan sekalipun itu nggak dengar. Kalau jenengan tadi masih dengar saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Imam Malik itu salah seorang imam di dalam mazhab Islam yang menyatakan bahwa Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Loh, kok bisa Ustadz? Iya. Loh, kan semua kitab Al-Quran yang di dunia itu kalau kita lihat itu mesti cetakannya ada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jenengan supaya tahu memang semua percetakan Al-Quran yang beredar di dunia itu rata-rata cetakannya Madinah. Jangan lihat Al-Quran yang beredar di sini termasuk di masjid ini itu rata-rata cetakannya Madinah. Nah, cetakan Madinah itu mesti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau jenengan nanti ke Maroko, jenengan ke Tunisia, ke beberapa wilayah negeri Afrika di utara sana yang misalnya mereka mengikuti mazhab Imam Malik, maka Al-Quran yang Al-Fatihah itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, supaya jenengan ngerti kenapa begitu, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, Pak. Nah, ini supaya juga kalau kita membaca Al-Fatihah supaya kita jangan terburu-buru, dan jenengan tidak boleh kalau sholat itu baca Bismillah, membaca Al-Fatihahnya terburu-buru, Pak. Dan seperti kilat, saya pernah sholat di sebuah masjid itu imamnya itu kok seperti kilat gitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih di tengah-tengah, ya, imamnya ini sudah Allahu Akbar. Karena kalau begitu, kalau saya sholat di sebuah masjid itu, maka saya agak cepatkan Fatihah saya itu. Biasanya kayak baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikmati. Kenapa saya nikmati? Karena saya selalu ingat hadis ini. Hadis riwayatnya Abu Hurairah, riwayatnya Imam Muslim. Sahabat yang merawikan namanya sahabat Abu Hurairah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya? Ini hadis qudsi, Pak. Tahu ya, Pak, ya, hadis qudsi itu ya? Hadis qudsi itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu meriwayatkan dengan qalallahu ta'ala. Tapi ini bukan Al-Quran. Apa bedanya, Ustaz, antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu lafdzon wa maknan minallah, lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya itu sampai Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas, semua 114 surat itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya lafdzon wa maknan, lafadz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hadis qudsi ini maknan minallah, maknanya itu dari Allah, tapi lafdzon minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih, Pak nggih? Lafadznya yang mengucapkan ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis biasanya ya berarti lafadz dan maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi itu tidak mengucapkan kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ini hadis qudsi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, qasamtus sholah, kata Nabi, aku membagi sholat, yakni Al-Fatihah. Saking pentingnya Al-Fatihah ini, Allah menyampaikan dengan as-sholah. Saking pentingnya apa? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah ummul Quran.
qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi Al-Fatihah itu antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Perhatikan Pak. Wali abdi masalah, dan nanti hambaku berhak meminta apapun dari aku. Fa idza qalal abdu, kalau hambaku itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ini Pak ya. Ketika hambaku itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, bukan dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya itu. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ketika hambaku itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu ta'ala hamidani abdi. Hambaku memuji aku. Perhatikan Pak ya, ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan apa Pak? Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Terus wa idza qalal abdu ar-rahmanir rahim, ketika hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allahu ta'ala asna alayya abdi. Ketika hamba mengatakan, kita mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku memujiku. Sebetulnya maknanya menyanjung ya. Mohon maaf, tadi yang pertama hamidani abdi, hambaku memujiku, memuji Allah. Terus asna ilayya abdi, hambaku menyanjung aku. Maknanya hampir sama ya Pak ya. Memuji kemudian apa? Menyanjung. Terus wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. Majjadani itu maknanya mengagungkan, hambaku mengagungkanku. Kembali lagi, alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan apa? Hamidani abdi, memuji. Ketika kita mengatakan ar-rahmanir rahim, menyanjung, asna alayya abdi. Ketika kita mengatakan malik yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Sudah ya? Terus fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan antara hambaku. Terus wali abdi masa'ala, hambaku berhak meminta apa saja. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan begitu. Yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li abdi. Ini adalah wilayah hambaku, wali abdi masa'ala, dan hambaku berhak meminta apa saja. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau kita sholat kemudian membaca Al-Fatihah ini, selalu ingatlah ini, bahwa Al-Fatihah itu adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, maka kalau misalnya kita itu sholat terus membacanya keras, cepat-cepatan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu tidak terjadi dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya selalu menganjurkan, misalnya nanti Bapak yang jadi imam di sini, beri kesempatan kepada makmum supaya juga menikmati Al-Fatihahnya. Maknanya jangan terlalu apa? Cepat, jangan terlalu tergesa-gesa membaca Al-Fatihah. Begitu ya Pak ya. Jadi ini adalah dalil mereka saudara kita yang berpendapat tidak ada bacaan basmalah di dalam Al-Fatihah. Tetapi tetap saya secara khusus ini ya tetap berpendapat bahwa Al-Fatihah basmalah itu adalah termasuk bagian dari apa? Al-Fatihah. Sekalipun saya sering tidak baca secara jahar tapi secara sir, dan ini adalah pendapat 3 imam madhab ya Pak ya. Madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Syafi'i, dan madhabnya Imam Ahmad. Nah, yang satu yang Imam Malik tidak ada basmalah dalam Al-Fatihah. Nah, sudah. Nah, lalu terkait dengan ini yang penting itu adalah ketika kita sholat, Bapak sekalian. Apa hukum membaca Al-Fatihah ketika kita sholat? Maka jawabannya adalah hukumnya wajib bagi setiap orang yang sholat.
Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah seseorang itu sholat kecuali membaca apa? Al-Fatihah. Misalnya dengan saya tanya, adakah dalil di dalam Quran itu bahwa sholat itu harus membaca Al-Fatihah? Saya tanya begitu, gimana Pak jawabannya? Ada yang tahu? Ayo, adakah jenengan ketemu dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kalau sholat harus membaca Fatihah? Pak, ibu-ibu ada yang tahu? Nah, kalau jenengan pelajari, jenengan pentelengi satu demi satu Al-Quran itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Yang ada adalah di surat Al-Muzammil. Al-Muzammil ayatnya nomor 20. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayat itu diawali inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, seterusnya sampai faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Maka menurut Imam Abu Hanifah, sholat itu kalau dia belum bisa membaca Al-Fatihah, maka yang wajib bagi dia adalah apa? Membaca sebisa dia apa dari Al-Quran. Menurut Imam Abu Hanifah, Pak. Maka kalau misalnya ada orang yang baru masuk Islam, ya kan Pak ya, dia tentu kan nggak hafal Al-Fatihah Pak ya. Ya sudah, dia bisanya apa? Kalau dia bisanya Bismillahirrahmanirrahim, ya membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat dari Al-Quran loh Pak. Ya, di surat apa Pak? Ayo, apa sih, ada yang tahu? Yang pasti dari surat apa? Kisahnya Nabi siapa? Sulaiman sama Bilqis sama penguasa Saba. Jadi sama Ratu Bilqis ya. Apa itu? Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Aku mendapati surat yang dikirim oleh burung apa? Hud. Inni ilayya kitabun innahu min Sulaiman. Surat itu dari Sulaiman. Terus innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu bismillahirrahmanirrahim termasuk surat ayat dari Al-Quran di surat An-Naml. Maka orang yang baru masuk Islam boleh ketika sholat baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim saja sampai 7 kali, sampai 7 ayat, karena dia baru taunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus gimana doa-doanya ya yang sebisanya aja. Ketika dia ruku, insya Allah bisa lah subhanallah ya, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Kalau dia bisanya subhanallah ya baca subhanallah. Kayak begitu Pak ya. Islam ini mudah dalam urusan hukum syariat, itu Islam itu mudah Pak. Tapi nanti dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, Islam itu keras. Ya. Masalah iman ya iman, masalah kufur ya kufur. Tapi kalau dalam masalah masalah hukum syariat kayak tadi ini, itu toleran Pak ya, toleran. Jadi orang muslim harus toleran, termasuk berkaitan dengan masalah ikhtilaf tadi, misalnya mengirimkan doa. Nah ini Al-Fatihah ini penting Pak ya, kita kaji. Al-Fatihah itu di dalam riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat itu tidak pernah diberitahu Pak. Tidak pernah diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena para sahabat ini ya mengerti kehebatan Al-Quran, ada kisah yang menurut saya sangat luar biasa. Sebuah kisah yang dikisahkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari juga, tentang
sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mungkin jenengan sudah pernah mendapatkan kisah ini. Beliau pada suatu saat itu melakukan sebuah perjalanan, dia kemudian ada di sebuah kampung, sebetulnya dia ingin bertamu, tapi tidak dijamu dan mereka orang kampung itu tidak mau menerima Abu Sa'id Al-Khudri dan teman-temannya, ini karena sekelompok sahabat. Lalu kemudian orang di kampung itu menyampaikan berita, wahai kamu sahabat Nabi, adakah di antara kamu yang bisa mengobati? Karena pemimpin kami pada saat ini sakit. Sakitnya ada sebagian yang mengatakan itu digigit kalajengking, ada yang mengatakan itu sakit panas. Lalu ada sahabat Nabi mengatakan, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, ada, dijawab ada saja. Kalau begitu, ayo datang bersama kami ke pemimpin kabilah itu, pemimpin suku itu. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri datang kepada pemimpin suku itu, kemudian mengobati. Lalu bagaimana cara mengobati siapa? Abu Sa'id Al-Khudri ini. Dia mengambil sebuah air kayak begini, kemudian dibacakan surat Al-Quran, Pak, ayat Al-Quran. Surat yang dibaca surat apa? Al-Fatihah. Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Intinya seperti itu, dibaca Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Kemudian disuruh minum. Suruh minum. Apa yang terjadi setelah dia minum itu? Ketika setelah selesai minum itu, kemudian para sahabat itu mau kembali. Siapa tadi? Orang yang tadi yang memberitahu itu mengatakan, wahai sahabat Nabi, pemimpin kami ternyata sembuh setelah engkau obati gitu. Maka kamu akan saya kasih hadiah. Apa hadiahnya, Pak? Seekor kambing. Para sahabat itu, dalam hal ini Abu Sa'id Al-Khudri, tidak mau menerima hadiah itu. Jangan dulu, kami harus tanyakan dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh menerima hadiah ini setelah kami bisa mengobati pemimpinmu itu dengan surat, dengan Al-Quran kami. Maka kemudian ada yang diutus datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kisah ini kepada Nabi. Lalu Nabi itu senyum, Pak, senyum. Lalu bertanya, wahai Abu Sa'id, ya Aba Sa'id, ya, bagaimana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa mengobati? Nah, ini pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Padahal sahabat tadi tidak pernah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya kecintaan kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan kepada Al-Fatihah, kecintaan kepada Al-Quran ini. Para sahabat dalam hal ini tadi Abu Sa'id itu membacakan, jadi meruqyah. Ini namanya ruqyah, Pak. Maka Al-Fatihah, ya, Quran-Quran yang lain itu, terutama surah ayat kursi, ya. Kemudian yang kemarin saya sampaikan ke jenengan itu surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu bil falaq, lalu terakhir Qul a'udzu Birobin Nas. Ini adalah surat-surat yang dipakai, yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk melakukan ruqyah. Ruqyah itu apa sih, Ustaz? Ruqyah itu membaca-baca Al-Quran, ayat-ayat Allah dalam rangka untuk menyembuhkan diri kita sendiri atau istri kita, karena ada riwayat Nabi SAW juga meruqyah istri-istri beliau. Yang saya baca misalnya riwayatnya istri beliau Aisyah radhiyallahu an, ya. Beliau sakit kemudian diruqyah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu setelah selesai kita sholat, Pak, jangan lupa ini diwiridkan. Jangan lupa wirid ini. Selain dengan wirid Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, ya, atau Astagfirullah, Allahumma, kemarin misalnya istighfar, Sayyidul Istighfar, membaca
tasbih 33, subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Terus apa? Allahu akbar 33 kali. Terus kita akhiri dengan bacaan tasbih lagi. Jangan lupa muawwidzatain. Ya. Setiap kali sholat zuhur, asar, sekali-sekali, ya, zuhur, asar, maghrib 3 kali, isya sekali, ya, subuh 3 kali, al-ikhlasnya 3 kali, Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, 3 kali Pak. Isya, subuh, maghrib dan subuh 3 kali. Selain maghrib dan subuh sekali. Ya, itu jangan lupa karena ini adalah ayat-ayat perlindungan, surat-surat yang insya Allah akan melindungi kita. Saya kemarin terakhir menjelaskan kepada jenengan, jadi Al-Fatihah itu di awal, Al-Quran itu diawali dengan Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan An-Nas. Ini adalah doa kita, Pak, melindungi luar biasa. Sebagian besar ulama itu menyampaikan bahwa surat yang terakhir itu surat Madaniyah. Jadi surat yang diturunkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di Madinah setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah. Karena apa? Kenapa sebagian besar para ulama itu menyatakan itu Madaniyah? Karena ada peristiwa Nabi itu disihir. Loh Ustadz, iya benar tak Ustadz? Rasulullah itu pernah disihir? Iya benar. Ya, dan kita harus percaya karena hadisnya sahih. Ya. Cuman masalahnya sihir itu tidak berpengaruh kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah disihir, iya. Yang menyihir adalah orang Yahudi. Karena itu turun surat ini. Surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Nah, An-Nas ini yang sudah pasti adalah surat Madaniyah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, ya? Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebelumnya Al-Falaq itu melindungi kita dari sihir. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari semua keburukan yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari wa min dari keburukan apabila sudah malam itu gelap gulita. Terus yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan tukang sihir yang mensihir min syarrin naffatsat, yang menghembuskan buhul-buhul, tali temali. Min syarrin naffatsati fil uqad, di dalam tali temali. Ini adalah tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad. Nah, jamaah sekalian, maka ketika selesai sholat kita wiridkan ini, dan jangan lupa setelah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, ditutup dengan apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini adalah doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jemaah sekalian, kita kembali setelah ini. Jangan boleh bertanya ya. Saya menjelaskan satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku itu beribadah, dan kepada Engkau ya Allah aku meminta pertolongan. Saya sudah sampaikan kepada jenengan, jangan menerjemahkan na'budu dengan apa? Menyembah, tetapi kepada Engkau ya Allah aku beribadah. Karena makna ibadah itu lebih luas dari maknanya menyembah ya. Kemarin sudah disampaikan apa ibadah itu, Pak? Ismun jami'un
lima yuhibbuhullahu wa yardhahu. Yakni semua kegiatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, min qaulin wa a'malin, dari sebuah ucapan atau sebuah perbuatan-perbuatan, zahiron wa batinan, baik yang zahir atau yang batin. Jadi jamaah sekalian, ibadah itu ada yang zahir, nah yang sudah kita kenal zahir, ada yang batin. Ya, yang batin itu apa Ustaz? Kita ini dalam kehidupan kita ini, kita ikhlas. Mungkin di jenengan sudah ngaji Riyadhus Shalihin, bab pertama itu adalah tentang ikhlas. Itu adalah ibadah kepada Allah. Semua kegiatan kehidupan kita ini harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya ikhlas apa, Bu? Lawannya ikhlas apa, Bu? Ria. Nah, ikhlas itu karena Allah. Kalau tidak karena Allah, berarti itu ria. Ria itu syirik kepada Allah. Ya. Dia ibadah itu bukan karena Allah, itu syirik, Pak. Gitu. Loh, syirik itu maknanya Pak, itu berarti itu wilayah hati, Pak. Maksud saya ibadah yang tidak kelihatan. Orang itu, kita ini kesini ke masjid ini ikhlas karena Allah murni, atau ada sesuatu yang masih nempel. Jadi menempel ini bukan murni ikhlas karena Allah, tapi ada sesuatu yang ingin dia raih, supaya dipuji oleh orang, supaya diketahui oleh orang, supaya sungkan, misalnya sungkan sama tetangga, dan seterusnya. Ini berarti belum bisa belum bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu loh. Jadi ibadah itu ada yang batinan. Ikhlas itu salah satu adalah tadi ibadah yang sifatnya batin. Tawakal, termasuk tawakal kepada Allah. Ridho. Kehidupan ini, jenengan itu, misalnya ada yang dibikin oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah itu kaya sekali, ya. Ada yang ditakdirkan tidak terlalu kaya. Nah, semua ini kita harus ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di sini kita akan paham bahwa seluruh kehidupan kita ini harus kita orientasikan dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Pak. Sampai di sini sebelum kita membahas ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Nggih, Pak. Jadi mengingat hadis tadi. Sudah. Tidak salah seseorang itu kalau tidak membaca Al-Fatihah. Betul. Dalam kaitannya kita berjamaah. Ah. Setelah imam berat wali. Amin. Makmum kan dari sahabat membaca Al-Fatihah. Tapi antara Al-Fatihah dan surat, karena imam itu terlalu cepat. Alhamdulillah, saya diingatkan. Jadi ini bagusnya kalau ngaji membuka pertanyaan itu, saya diingatkan untuk membahas ini. Ya. Saya dari rumah itu membahas apa saja ya gitu. Nah, kadang-kadang pembicara itu ada yang terlewatin, Pak. Alhamdulillah, Pak Asmani jenengan Pak lupa saya. Pak David, Pak Gofir. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum yang sholat berjamaah, ya. Nah, ini penting untuk dibahas. Yang pertama, ada di dalam kalangan para ulama itu yang membahas ini secara detail, yang mereka menyatakan bahwa makmum ketika dia sholat berjamaah itu tidak wajib membaca surat di dalam.
Dari riwayat Imam Ibu Abi Syaibah, Imam Abu Dawud, Imam Muslim, ya. Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam supaya dia mengimami. Fala takhtalifu alaihi, jangan kamu menyelisih imam. Terus faidza kabbara fakabbiru, kalau imamnya takbir maka kamu sudah segera bertakbir. Terus faidza qara'a fa'ansitu, kalau imamnya baca Quran, Fatihah dan surat-surat maka dengarkanlah. Dari hadis ini, maka ada ulama Islam yang berpendapat kalau di dalam sholat jamaah yang jahar itu, maka bacaan imam itu adalah bacaan dia juga. Hadis yang juga sahih, man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu. Apabila dia sholat bersama imam, maka bacaan imam itu cukup bagi dia. Ini adalah sebagian dari apa? Ulama kaum muslimin yang berpendapat seperti itu. Saya dulu pernah mengikuti guru saya mengikuti pendapat ini, Pak. Tapi sekarang saya beralih, Bapak Ibu. Dan ini tidak apa-apa. Karena setelah saya kaji, saya lebih mantap untuk menetapkan sekalipun kita sholat berjamaah, maka makmum itu yang wajib bagi dia, sekalipun dia mendengar bacaannya imam, tetap di sholat jahar yang maghrib 2 rakaat, yang 2 rakaat itu dia tetap juga harus membaca Al-Fatihah. Kalau yang sir sudah pasti. Termasuk ulama tadi yang mengatakan tidak wajib untuk di sholat jahar yang maghrib 2 rakaat, isya yang 2 rakaat kan dia mendengar bacaannya siapa Pak? Bu? Imam, ya kan? Yang 2 rakaat baca bacaan imam, isya juga itu yang 2 rakaat. Maka yang 2 rakaat dia tidak wajib membaca, yang wajib dia baca adalah yang sir itu. Dulu saya berpendapat begitu. Tapi setelah ngaji, saya lebih mantap menetapkan pendapat yang saya juga heran. Pendapat ini saya kaji di YouTube-nya ulama-ulama Madinah itu, ulama Mekah, ulama Saudi Arabia, termasuk Syekh Utsaimin yang dengan kalau melihat di YouTube itu yang panjang sekali, beliau juga berpendapat seperti itu, bahwa sholat berjamaah yang wajib bagi makmum itu adalah juga hanya membaca apa? Al-Fatihah, baik itu jahri, sholat jahr atau apa? Sholat sir. Maka sholat sir sudah pasti sholat sir. Semua ulama tidak ada perkecualian. Tidak ada perkecualian kalau sir itu. Zuhur, asar itu makmum membaca Al-Fatihah. Nah, kenapa saya berpendapat begitu? Hadis yang saya baca tadi itu, Pak. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang itu kecuali dia membaca Fatihatul kitab. Fatihatul kitab itu adalah apa? Surat Al-Fatihah. Maka Pak Dhofir ada tips kapan Al-Fatihah itu dibaca oleh makmum. Itu ada 3 pendapat, Pak. Yang pertama, bersamaan dengan imam. Jadi kalau jenengan bersamaan dengan imam, maka ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka jenengan juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu nomor 1, bersamaan dengan imam. Yang kedua, setelah selesai bacaannya imam. Setelah selesai bacaan imam ini kapan, Ustaz? Nah, kalau saya, supaya tadi pertanyaan tidak selesai, tidak harus menunggu selesai. Jadi pada saat imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, kan mesti ada jeda sedikit. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti begitu. Saya memakai begitu, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Saya selalu begitu. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga adalah selesai semua, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, baru jenengan Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah. Kalau begini, maka jenengan cepet-cepetan, bener enggak? Iya tuh? Jenengan cepet-cepetan supaya bisa mendapati bacaan suratnya imam. Menurut saya itu kurang bagus. Karena jenengan tidak bisa tadabbur dengan yang jenengan baca. Karena jenengan baca cepet-cepetan, maka bisa mengikuti seperti tadi saran saya tadi. Setelah imam membaca bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Seperti itu Pak Dhafir ya. Nah, begitu jenengan jadi tahu ilmunya. Jadi Bapak sekalian, ini saya tetapkan pendapat saya ini ya setelah mengkaji ya. Jenengan boleh ikut pendapat saya atau pendapat jenengan yang sebelumnya ketika belajar dulu. Biasanya teman-teman Muhammadiyah ya, kalau sekolahnya di teman-teman Muhammadiyah, gurunya Muhammadiyah, guru saya SD dulu Muhammadiyah. Karena kalau ngajari muridnya begitu. Jadi kalau sudah sholat berjamaah jahar, ya sudah bacaan imam adalah apa? Bacaan dia. Tapi ini tidak apa-apa, tidak perlu dibully karena ini adalah ada pendapat ulama yang menetapkannya. Begitu Pak, insya Allah. Ada lagi? Ayo tanya Pak, silakan. Boleh, di belakang monggo, maju. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau Al-Fatihah kan wajib? Iya. Bagaimana kalau misalnya makmum masbuk itu belum selesai, biasanya itu udah ketinggalan berapa menit ya, baca Al-Fatihahnya belum selesai atau masih alhamdulillah terus apa? Bagus. Pertanyaan bagus sekali. Pak siapa jenengan Pak Asmai? Pak Imam, supaya juga saya kenal ya Pak Imam ya. Baik Pak, itu adalah makmum masbuk. Bapak sekalian, ada perkecualian ya. Seorang makmum itu ketika mengikuti imam. Bagi makmum masbuk, maka makmum masbuk itu maknanya apa sih Pak? Makmum masbuk itu adalah mereka semua makmum yang tidak mendapati takbiratul ihramnya imam. Paham ya Ibu ya? Jadi kalau jenengan datang ke masjid lalu imamnya sudah membaca surat, maka jenengan adalah makmum masbuk. Atau jenengan datang sudah selesai membaca Al-Fatihah, membaca surat, atau sudah hampir selesai membaca surat, itu adalah juga makmum masbuk. Atau jenengan datang pada saat imamnya itu sudah dalam posisi ruku. Nah, ini kebanyakan ada kesalahan yang saya dapati di sebagian besar kaum muslimin kalau tidak belajar. Ketika sholat, dia menjadi makmum masbuk, imamnya dalam posisi ruku, sudah ruku. Nah, biasanya imam ini bagus sekali karena imamnya agak panjang sedikit. Nah, makanya di awal-awal ketika jenengan ngimami, rukuknya jangan terlalu cepat supaya memberikan kesempatan bagi makmum siapa? Makmum masbuk. Karena makmum masbuk itu kalau dia mendapati imam ruku dan dia ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram dia kemudian ruku masih mendapati imamnya ruku, maka bagi dia itu adalah rakaat pertama. Dia mendapati satu rakaatnya imam. Paham Pak ya? Nah, cuman jangan salah. Ada banyak kesalahan yang saya sering dapati ketika dia imam makmum masbuk itu, dia takbir begini Pak. Dia itu takbiratul ihram Allahu Akbar. Harusnya dia harus berdiri tegak seperti ini Allahu Akbar. Karena takbiratul ihram itu berdiri Allahu Akbar, berdiri tegak baru ruku. Karena dia khawatir tidak mendapati rukuknya imam, dia tidak sampai tegak itu Pak. Enggak apa-apa ya ini ya. Enggak bawa aja. Allahu Akbar, enggak dalam posisi Allahu Akbar itu langsung begini seperti ruku Bu. Allahu Akbar.
Ini yang seperti ini tidak sah, Pak. Ini namanya dia belum apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Berdiri tegak begini dulu, baru dia ruku. Allahu Akbar. Nah, pada saat dia posisi ruku, imamnya masih ruku, maka dia dapat 1. Tapi ketika dia Allahu Akbar, masih Allahu Akbar begini, terus imamnya ternyata sudah ruku, Allahu Akbar, ya sudah, ya kan? Kok ruku? Dia ruku, dia dalam keadaan ruku, imam ternyata sami Allahu liman hamidah. Jadi imamnya takbiratul ihram Allahu Akbar, makmumnya ini imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, maka dia tidak mendapati apa? 1 rakaat, tapi tetap dia mendapati jamaah. Kalau begitu maka dia tidak boleh ngitung 1. Jadi dia ketika Allahu Akbar berdiri begini berarti itu dihitung i'tidal. Maka setelah sami Allahu liman hamidah, sudah sami Allahu liman hamidah, Pak ya. Terus dia tidak boleh Allahu Akbar begini. Tidak boleh ya, Pak ya? Tidak boleh. Karena imamnya sudah i'tidal. Nah, ini hukum berjamaah harus dipahami, ya, harus dipahami. Makanya jangan hitung-hitungan, aduh rugi aku rugi gak mendapati 1 rakaat karena tergesa-gesa, ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, karena ibadah kepada Allah tidak boleh tergesa-gesa, gitu Pak Imam gitu, insya Allah ya. Gitu. Oke, ada lagi. Nah, ini penting ya, bagian dari gitu. Makanya insya Allah jangan setelah mengkaji begini, insya Allah nanti tidak salah ya. Loh, bagaimana kalau imamnya sudah sujud, Ustadz? Apakah harus menunggu sampai dia imam itu bangkit dari sujud berdiri? Enggak. Makmum jenengan datang masuk ke shaf, meskipun posisinya sudah sujud, maka jenengan langsung aja takbiratul ihram. Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, berdiri dulu. Harus berdiri takbiratul ihram. Terus baru sujud. Allahu Akbar. Gitu ya. Sudah. Monggo ada yang lain. Kalau tidak ada saya terusin dulu ya Pak ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Masya Allah Pak, kita ini kalau paham begini kehidupan kita ini, insya Allah kita ini tentram, insya Allah kita ini bahagia dalam hidup Pak. Bersama istri nanti. Jadi kehidupan suami istri itu adalah juga bagian dari ibadah kepada Allah. Jenengan kalau kelon sama istri itu ibadah loh Pak ya. Ngasih membahagiakan istri di tempat tidur itu ibadah kepada Allah. Loh iya tak Ustaz? Iya ya. Jadi ibadah itu ada yang enak ternyata. Ya. Ada ibadah itu ada yang enak. Ya ini apa? Menikah. Subhanallah gitu. Karena kalau tidak kita salurkan, jadi syahwat tadi kita tidak salurkan kepada istri yang halal itu jatuhnya haram, jatuhnya berzina. Mata ini Pak, ketika kita pandang untuk memandangkan istri menyenangkan, berpakaian yang rapi, yang berpakaian yang indah di rumah, apa itu istilahnya itu, Bu? Istilahnya apa Bu? Gitu itu Bu ya. Bersolek ya Bu ya. Nah, bersolek di rumah itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi supaya suaminya ini betah. Jadi bersoleknya tidak hanya ketika keluar jenengan Bu ya. Itu nggak apa-apa di rumah pakai make up, pakai suaminya tanah atinerin dide. Nggak selalu, nggak kemana-mana. Oh iya, jadi mempraktekkan yang disampaikan Ustadz tadi gitu. Nah ini ibadah kepada Allah. Zohiron
wa batinan. Nah, yang seringkali luput itu ibadah yang batin, Pak. Jadi tadi ikhlas, tawakal, kemudian ridho, ya Pak ya. Musibah, ketika ada musibah itu jenengan sabar. Sabar. Ini di sini nggak ada yang pakai masker. Ini masjid yang luar biasa. Iya Pak. Saya itu heran. Satu ada masjid. Subhanallah, di mana-mana saya ngisi itu orang pada takut pakai masker. Saya sebetulnya mengkritik, ngapain pakai masker? Gak usah. Ini sudah suci, ini bersih maksudnya itu. Gitu ya. Kalau di luar pakai masker, kumpul di pasar pakai masker. Kalau di masjid sudah insya Allah semuanya bersih, insya Allah semuanya sudah wudhu, ya, bersih kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi bermakna ibadah dalam makna ketika batin kita itu ketika ditimpa musibah itu kita sabar. Itu ibadah Pak. Mendapatkan nikmat. Terus apa? Kalau mendapat nikmat apa Pak? Bersyukur. Itu ibadah. Gitu loh. Gitu ya Ustaz? Iya. Jadi kalau begitu makna ibadah itu tadi seluruh aktivitas kita ini secara zahir atau batin. Zahirnya itu taat kepada Allah. Itu ibadah Pak. Maknanya itu di situ. Kalau diterjemahkan kepada engkau ya Allah itu aku menyembah. Gak ono makna begini Pak. Gitu. Jadi akhirnya kaum muslimin itu sifatnya ritual saja gitu. Kalau di masjid ingat Allah. Kalau keluar dari masjid udah bedigasan, ya, liar, matanya kalau di masjid menunduk-nunduk gitu, taat kepada Allah. Tapi kalau sudah di luar masjid jadi orang liar, ya. Kalau ke rumah, di rumah tontonannya sudah musik-musik, ya, terus tontonannya wanita-wanita di pantai. Ini karena pemahaman ibadah yang tidak benar. Yang benar adalah bahwa seluruh kehidupan kita ini dalam rangka kita ini taat kepada Allah. Secara zahir, batin kita itu selalu ingat Allah, zikir kepada Allah. Makanya zikir itu yang tadi jenengan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu senantiasa ada di dalam hati kita Pak. Ada di dalam kalbu kita, ingat Allah. Dan itu yang membuat kehidupan umat manusia itu menjadi tenang Pak. Ala bidzikrillahi, apa terus ya Pak? Tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah bagi orang mukmin itu yang menenteramkan hati, yang membuat tenang. Oke, saya lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke dalam jalan yang lurus. Jenengan kalau mendengar kata siratal mustaqim, jangan dibayangkan itu adalah jembatan di neraka yang rambut dibelah jadi 70 gitu. Tidak seperti itu. Pemahaman yang benar siratal mustaqim itu adalah jalan lurus, itu adalah jalan Islam. Allah jelaskan di ayat berikutnya, ayat ke-7. Apa maknanya siratal mustaqim? Itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang yang Allah telah beri nikmat. Siapa? Ar-Rasul, An-Nabiyyin, Asy-Syuhada, As-Solihin. Itu jalannya orang-orang para nabi, para rasul, Asy-Syuhada, As-Solihin, an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu al-maghdub? Orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yakni orang-orang Nasrani. Jadi pemirsa sekalian, jamaah sekalian, biasanya ngisi sekarang kan ya Pak ya, Zoom ya Pak ya. Jadi jemaah sekalian, orang mukmin setelah membaca Al-Fatihah ini itu sadar bahwa dia itu selalu meminta petunjuk kepada Allah untuk ditetapkan di jalan Islam. Jenengan perhatikan Quran ini ya.
yang terakhir itu ayat berbunyi ini, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tetapkan aku di jalan Islam ini, bukan jalannya orang Yahudi, juga bukan jalannya orang Nasrani. Ternyata akhir surat itu adalah juga permintaan kita kepada Allah supaya kita ada ditetapkan di jalan istiqomah itu, supaya tidak digoda oleh setan kita kita kemudian menyimpang. Dengan surat An-Nas itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa Ustadz? Karena sesungguhnya memang kalau kita kaji nanti semua Al-Qur'an ini, nanti muaranya Al-Fatihah. Orang itu sebetulnya cukup belajar Al-Fatihah, paham Al-Fatihah, lalu dia istiqomah di jalan Al-Fatihah itu, yakni di jalan Islam itu. Seperti salah seorang sahabat bernama Abu Sufyan, ya, As-Saqafi, nama sahabat ini, yang dia meminta pelajaran kepada ini, ya Rasulullah, ya, ajarin aku satu ucapan, satu ajaran yang cukup dengan satu ajaran, satu ucapan itu. Aku tidak akan bertanya kepada selain engkau ya Rasulullah. Jadi sahabat ini bertanya kepada dia satu saja ajaran Islam. Gitu. Loh, ada yang seperti itu? Ada. Nabi menjawab, apa itu jawabannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kul, apa itu? Katakan Tuhanku adalah Allah. Kul Rabbunallah. Katakan Tuhanku adalah Allah. Tsumastaqim. Lalu kemudian engkau beristiqomah. Gitu. Jawabannya Nabi SAW. Katakan Tuhanku itu adalah Allah. Tsumastaqim, dan kemudian engkau beristiqomahlah di jalan itu. Nah, kita ini di awal pertemuan dan sekarang pertemuan kedua ini, ya, ilmu ini Masya Allah Pak, ya, sudah ilmunya itu luar biasa Quran ini. Nah sekarang setelah kita paham seperti ini, seperti sahabat Nabi Sufyan As-Saqafi ini, Abu Sufyan As-Saqafi ini, ya, kul Rabbunallah tsumastaqim, katakan Tuhanku itu adalah Allah, lalu hendaklah engkau beristiqomah. Kan? Seperti kita mengatakan ya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang muslim, bukan jalannya orang Yahudi, jalannya orang Nasrani. Coba jenengan lihat hari ini. Sekarang bulan apa Pak? Desember. Subhanallah. Saya dulu ada seorang pemimpin ormas yang resmi di negara kita ini, ya, memimpin sebuah ulama, sebuah organisasi ulama, ya, sebuah organisasi ulama. Dulu sebelum beliau menjadi pejabat, Masya Allah, saya juga kagum kepada beliau, berani menyampaikan, berani mengkritik, ya, tentang perayaan Natal. Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah Indonesia Pak, perayaan Natal itu sudah jelas. Para ulama dari awal terbentuknya ulama namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu semua ulama sepakat. Sampai zamannya siapa itu namanya? Buya Hamka tahun 80-an. Terakhir tahun 84 Buya Hamka itu. Karena sebuah tekanan tertentu, akhirnya beliau nggak kuat, beliau kemudian mundur dari MUI.
akibat sebuah tekanan tertentu. Tapi jelas fatwanya, fatwa bahwa dilarang kaum muslimin itu menyampaikan ucapan selamat hari raya yang lain, jadi hari raya selain umat Islam. Apakah itu hari raya Natal, apakah hari raya Waisak, hari raya selain Islam. Karena Al-Quran ini jelas, Pak. Nanti jenengan saya ajari surat yang namanya Al-Kafirun, 6 ayat. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Terus ojo muter-muter lakum dinukum waliyadin. Cuman 6 ayat. Itu kalau enggak dititeni, Pak, muter kasetnya muter. Dia bisa hafal Quran, Pak, hafal surat An-Naba, Al-Mursalat, ya, hafal Al-Bayyinah. Tapi Al-Kafirun karena dia mungkin tidak konsentrasi, muter-muter, imam sampai lakum dinukum waliyadin. Ya itu kalau imam bingung nggak apa-apa, yang namanya manusia ya Pak ya. Jenengan aja yang teruskan lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Itu ayat itu turun karena orang kafir Quraisy itu datang kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana kalau kita kompromi saja? Nanti 1 hari atau 2-3 hari kami mengikuti agamamu, ya, beribadah dengan agamamu. Nanti setelah kami beribadah kepada agamamu, nanti giliran kamu ikut beribadah dengan agamaku. Itu ayat itu turun karena orang kafir mau apa? Mau apa, Ibu? Berkompromi, ngerembuk gitu. Ngerembuk masalah ibadah ini dengan Nabi SAW. Turun ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah apa yang kalian sembah. Gitu. La a'budu ma ta'budun. Perhatikan yang pertama menggunakan fi'il mudhari'. La a'budu ma ta'budun. Terus wala antum a'biduna ma'abud. Kalian tidak akan menyembah apa yang aku ibadahi. Wala antum a'biduna ma'abud. Kalau dikatakan kepada kita itu tetap semuanya. Kalau tapi pada orang kafir, yang pertama wala ana a'bidum ma qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud wala ana a'bidum ma abattum. Yang pertama ta'budun, yang kedua abattum. Itu menunjukkan sesembahnya orang kafir itu banyak, Pak. Dari dulu kafir Quraisy saja punya apa, Pak? Patung-patung. Jangan tahu berapa jumlahnya patung, Ibu, di Baitullah itu, di depan Ka'bah itu ada kurang lebih 360 patung. Setiap orang punya patung sendiri-sendiri yang dia ibadahi, punya arca, punya berhala sendiri-sendiri. Kayak begitu. Nah, karena itu turun ayat itu lakum dinukum waliyadi. Maka hari ini juga begitu, Pak. Tidak boleh orang mengucapkan selamat ini, selamat itu, ya. Mereka sebetulnya juga sudah mengerti orang mukmin tidak boleh karena ada perbedaan keyakinan, ya. Nah, jamaah sekalian, jenengan perhatikan Nabi SAW ini sebelum ada tanya jawab ya Pak ya, itu dulu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim bahwa kelak di zaman akhir itu umat Nabi SAW itu akan mengikuti umat-umat sebelum Nabi SAW. La tattabi'anna sananaman qablakum shibron bi shibrin. Kalian kelak itu akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Shibron bi shibrin, setapak demi setapak. Wadhiro'an bidhiro'in, sehasta demi sehasta.
hatta laudakhulu juhrodobin lattaba'tumuhum. Sampai mereka itu masuk biawak sekalipun kalian tetap mengikuti. Hari ini terjadi, Pak. Umat Islam jenengan lihat, terutama di Indonesia. Sebetulnya kalau di dunia itu, Pak, di Eropa, di Amerika, gereja-gereja itu sekarang hari ini di Eropa, di Prancis, di Inggris, di Italia, di Belgia, banyak negara di Eropa, banyak yang dibeli oleh kaum muslimin, termasuk di Amerika, untuk kemudian dibikin menjadi apa? Menjadi masjid. Tetapi yang di sini, Pak, di Indonesia ini, yang kalau dilihat statistik antara orang muslim masuk kepada Kristen dan Kristen masuk kepada Islam, ini banyak orang muslim masuk ke Kristiani, ke Kristen. Ini mengkhawatirkan kita. Maka jenengan di komunitas seperti ini harus ada pengkajian seperti ini untuk menguatkan supaya anak-anak ini, adik-adik ini ya, belajar Islam, mengkaji Islam, menguatkan keimanannya ya. Supaya karena begini, Pak, nanti kalau jenengan belajar Al-Qur'an ya, belajar Islam ini, sebenarnya gak ada, Pak, yang lebih hebat konsep tentang Tuhan itu, kecuali hanya di dalam Islam. Sudah gak ada, Pak. Coba sekarang lihat, ini adik-adik juga supaya belajar ya. Kalau selain Islam, Tuhan itu semuanya diapakan, Pak? Ada representasinya, ada penggambarannya. Ya enggak, Pak? Misalnya Hindu atau Buddha, ada apanya, Pak? Ada patungnya. Begitu juga Kristiani, baik yang Protestan ataupun yang Katolik, ada representasinya, ada kampung. Hanya dalam Islam tidak boleh, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh digambar-gambarkan. Nah, baik, sampai di sini, ayo Bapak Ibu bisa bertanya kembali, mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan, karena mungkin ada yang perlu pemahamannya disampaikan. Ustadz, saya sebelumnya kok pemahaman saya seperti ini. Seperti tadi Pak Dhofir itu bertanya tentang makmum yang membaca Al-Fatihah itu. Monggo, dipersilakan. Pak Dhofir lagi, silakan Pak. Mengingat saya ketika itu di bidang keuangan, jadi terima nggak tahu perusahaannya itu Argentina, Filipina, Amerika. Saya kok jauh, termasuk di keuangannya. Iya. Ketika saya sudah tertawai, Iya. semua orang semua saya itu mati-mati. Jadi sesuatu saya beli tempat sholat. Akhirnya menghormati saya. Suatu waktu ada sebuah momen, kalau nggak salah tanggal 25. Semua orang mengucapkan Natal kepada Mr. Grise. Iya. Oh iya, saya sedikit nyantri ya Ustaz ya. Iya. Itu nyampe ke beliau, saya bilang gini, selamat ya, semoga dapat taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih Dokter. Terima kasih. Saya salah nggak? Iya. Nah, Saya ngomong gitu, selamat ya, semoga dapat taufik dan hidayah. Terima kasih, terima kasih, gitu. Saya mikir. nah ini contoh yang bagus yang perlu ditiru Pak Dhofir ini ya. Jadi memang ucapan yang disampaikan bukan selamat hari Natal dan begini dan begitu ya, tetapi yang disampaikan ya cukup selamat. Selamat kan umum ya Pak ya. Terus diteruskan, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, luar biasa itu. Nah, itu ada di surat
surat An-Nur Pak itu. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illal ladzina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Itu ada di surat An-Nur. Kamu jangan berdebat dengan orang ahli kitab kecuali kepada orang-orang mereka yang melakukan kezaliman. Illal ladzina dzalamu minhum. Terus itu Allah menyatakan waqulu, katakan. Itu orang mukmin ini disuruh mengatakan kepada ahlul kitab, amanna billadzi unzila ilaikum. Aku beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku, kepada kami dan juga kepada kalian. Yakni mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhanku dan Tuhanmu itu sebetulnya satu. Satu, Pak. Maka jenengan nanti belajarlah kepada Ahmad Didat. Saya belajar banyak kepada beliau. Beliau sudah meninggal. Ini orang hebat, Pak ya. Ini orang hebat. Tidak ada penentang debat Kristen yang paling fenomenal menurut saya, Pak ya, di dunia ini kecuali namanya Ahmad Didat. Dia bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia dulu ada namanya Pak Abdullah Wasian. Ada yang kenal ya, Pak ya? Abdullah Wasian di Rewin sana. Beliau luar biasa, Pak Abdullah Wasian itu. Nah, kalau di dunia ini ada namanya Ahmad Didat. Ini dia mendebat seluruh pastor, seluruh ya namanya pastor ya Pak ya, yang di gereja itu ya, pastor-pastor dunia ini. Nah, salah satu debat yang saya kagumi dengan beliau itu, perdebatan itu karena sangat luar biasa, Pak. Dia pernah dalam sebuah perdebatan itu dia lepas dari Alkitab dan pokoknya dia tidak membawa apa-apa. Dia kemudian bertanya kepada pastor, oke, sekarang saya bertanya satu pertanyaan. Saya beri waktu 5-10 menit. Kalau bisa menjawab dan ada di situ Alkitab atau Bible yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Satu ayat saja di dalam Bible, di dalam Alkitabmu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Silahkan potong leher saya. Itu kan luar biasa, Pak. Dia menentang lawan debatnya untuk mencari satu ayat saja di dalam Bible, bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam kitab Bible-nya itu. Subhanallah. Sampai dengan perdebatan, silakan Anda buktikan sendiri, semua audien. Pastor ini tidak bisa membuktikan bahwa di dalam Bible ada ayat bahwa pastor itu adalah Tuhan. Memang tidak ada, Pak. Dan itu tidak pernah ada, ya. Nah, karena itu memang Nabi Isa alaihissalam itu bukanlah Tuhan. Beliau adalah salah satu dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, ulul azmi, ya. Memang ada kejadian yang luar biasa. Beliau dilahirkan tanpa seorang ayah, gitu. Nah, kalau jenengan ketemu sama orang Kristen, tidak sulit untuk mendebat. Coba ketika persalipan itu, ketika disalib, itu juga termasuk Ahmad Didat itu ya. Ketika disalib, mereka menyatakan mati, iya kan ya, disalib ya, mati. Yang mati siapa? Yang mati menurut Kristen loh, Yesusnya, Isanya, atau ke bapaknya, fathernya di surga. Bingung dia, karena Trinitas itu 3 kesatuan, itu satu sebetulnya, Pak. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak Yesus itu, ada Ruh Kudus
Itu 3 tapi 1. 1 tapi 3 lah, bingung kan? Bingung jenengan. Nah ketika disalib itu, iku yang mati sopo saja nih. Duh, apakah Tuhan mati? Tidak mungkin. Karena itu hanya dalam Islam, Pak. Yang logis itu dalam Islam. Karena itu Islam ketika dikembangkan di Amerika, di Eropa hari ini, kenapa banyak berbondong-bondong masuk Islam, gerejanya sepi, Pak? Karena tidak logis. Hanya didoktrinkan. Allah itu satu. Nanti jenengan belajar Al-Mu'minun ya. Nanti belajar surat Al-Mu'minun. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladzaba kullu ilahim bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yusyriku subhanallahi amma yasifun. Itu Allah itu sudah adalah al-ahad. Jenengan sudah kita kaji, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawaban yang terhebat, Pak. Ketika ditanya siapa Allah itu. Pimpinan saya itu sekarang fenomenanya itu kalau salam itu sekarang ada tambahan di belakangnya. Jadi kalau bilang assalamualaikum saja, sekarang ada assalamualaikum, kemudian apa lagi? Iya. Lalu namu budaya, kemudian salam ketika ada macam-macam. Iya. Yang saya tanyakan apakah itu tidak apa-apa, hal yang biasa saja atau enggak akan mempengaruhi akidah kita, atau itu lama-kelamaan akan berpengaruh ke akidah kita? Iya. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Pak Sinten Pak? Pak Mandi ya. Gini Pak, saya sudah mengkaji tentang ini Pak, tentang ucapan salam ya Pak ya. Sebetulnya sebagai seorang muslim cukup salam dengan salam yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Paling pendek, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan ketika diberi salam Assalamualaikum, jawabannya Assalamualaikum boleh, tapi lebih baik ditambahi Assalamualaikum warahmatullahi ya. Lebih panjang lagi, lebih lengkap, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang salam yang lain-lain ini, apakah ini dibolehkan di dalam pandangan Islam? Jawabannya tidak dibolehkan. Orang muslim dilarang memberikan salam dengan salam yang sebenarnya secara akidah tidak boleh diucapkan oleh orang beriman. Kenapa tidak boleh? Karena salam itu mengandung ucapan doa. Ya, Bapak Ibu ya, salam itu ini bukan ucapan yang biasa. Manusia menganggap sesuatu yang biasa. Tetapi di sisi Allah, ini sesuatu yang luar biasa, yang hebat. Sesuatu yang di surat An-Nur itu dikatakan ini sesuatu indallahi azim. Sesuatu yang berat di sisinya Allah Subhanahu wa taala itu. Dan itu kalau dia berasal dari hatinya, dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya ucapan lisannya, itu dia hanya maksiat kepada Allah. Tapi kalau sampai kepada masuk ke dalam hatinya, dia rela seperti itu, dia bisa kufur. Kenapa? Coba perhatikan Al-Quran itu mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kufurlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari 3 bagian, yakni Trinitas itu. Al-Quran itu tegas. Kalau dari sisi akidah itu Islam itu Pak, itu sangat tegas dan sangat keras. Maka menurut Al-Quran, salam-salam
yang tidak diajarkan Nabi, yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan akidah. Apa maknanya? Apa itu? Slalom, ya Pak? Slalom. Terus makna budaya. Terus apa lagi Pak? Salam kebajikan. Saya pernah mengkaji itu yang tadi slalom, terus salam budaya. Ini Hindu itu apa Buddha itu? Ini adalah doa kepada Tuhan mereka. Loh gitu loh Bu. Nah kalau orang muslim itu juga ikut mengucapkan begini, maka dia sama saja rela dengan mengucapkan doa-doa yang sebetulnya ini adalah doa-doa kekufuran. Gitu. Nah ada Quran ya Pak ya. Di surat An-Nur mungkin saya hafal sedikit ayatnya di awal-awal itu, bahwa ada ucapan-ucapan yang menurut manusia itu sesuatu yang biasa, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, termasuk ucapan salam. Jenengan ingat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berjalan melewati sebuah jalan, itu kemudian ketemu dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Orang Yahudi itu memberikan salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi memberi salam. Assalamualaikum. Nabi menjawab enggak, Pak? Tidak. Tidak menjawab. Ya. Nabi menjawab dalam sebuah riwayat itu bukan waalaikumsalam, tapi assammu alaikum. Bukan assalamu tapi assammu. Racun. Kamu mendapatkan racun bagi kamu, bukan keselamatan. Jadi Pak, Al-Quran ini ngajarin kepada kita masalah akidah ini masalah yang prinsip dan masalah yang harus dipegang kuat. Ya Zakaria khudil kitab biquwah, gitu. Pegang erat-erat Alkitab itu dengan erat, gitu. Maka akidah ini harus begitu Pak. Selama pemerintahan Indonesia ini berjalan dan selama saya besar ini, sepanjang pemerintahan Presiden Indonesia itu, baru kali ini 7 tahun nanti sampai pemerintahannya pemimpin kita tertinggi ini, mungkin akan 10 tahun atau kalau tidak diperpanjang ya, itu salam itu semua agama dibaca, semua agama diucapkan, baru kali ini. Jenengan lihat Pak Karno kalau pidato Pak, ya di forum-forum mana saja Pak Karno itu hanya satu salam, assalamualaikum. Jenengan lihat Pak Harto, ketika salam selama 30 tahun Pak Harto memimpin Indonesia ini, salamnya hanya satu, assalamualaikum. Dan ditambah kemudian salam sejahtera atas kita semua. Ini masih apa? Kalimat yang tidak bernilai akidah, kalimat yang normal, yang apa namanya, yang wajar. Salam sejahtera atas kita semua. Ini tidak mewakili akidah manapun. Tapi kalau slalom, makna budaya, ini mewakili akidah tertentu Pak, yang ini tidak boleh bagi orang mukmin untuk diucapkan. Sama dengan jenengan tadi salam selamat Natal ya, memberikan ucapan selamat atas kelahiran Tuhan. Dia rela atas kelahirannya, katanya kelahiran apa? Tuhan.
ada yang mengatakan begini, selengean. Ustadz, kan di dalam Quran di surat Maryam ada juga selamat atas kelahirannya Nabi Isa. Betul. Ada kalimat wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tapi itu bukan selamat atas kelahirannya Tuhan, atas kelahirannya Nabi Isa alaihi salam, menjadi seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang ucapan Natal itu adalah selamat atas kelahirannya Tuhan, gitu. Wah, itu adalah ucapan yang berat di sisi Allah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Gitu. Tidak boleh orang beriman. Loh Ustadz, ini kok kok fundamentalis? Bukan. Jadi selama Indonesia ini Pak berdiri Pak, hal-hal yang begini sebenarnya sudah selesai saling toleran. Gitu. Orang Muslim cukup memperingati hari besarnya sendiri-sendiri. Orang yang selain Islam juga memperingati hari besarnya masing-masing, sudah cukup. Dan umat Islam ini umat yang paling toleran Pak di dunia ini. Iya, paling toleran umat itu. Tidak ada negeri di mana kaum muslimin itu yang mayoritas itu menindas minoritas. Nggak pernah ada cerita Pak. Dimanapun jenengan, semenjak dulu Rasulullah SAW, semenjak kekhilafan Islam sampai hari ini Indonesia berdiri ini, coba mayoritas umat Islam ini tidak pernah nindas yang minoritas itu. Tapi banyak cerita di mana kalau Muslim itu minoritas, bener ya? Banyak cerita umat Islam itu diintimidasi, ditindas. Cerita di Tiongkok tentang suku Uighur seperti itu. Di Myanmar kita melihat seperti itu. Di India, Kashmir kaum muslimin seperti itu. Banyak Pak, sudah banyak gitu. Di Papua gitu. Enggak jauh-jauh di Papua sendiri. Coba kaum muslimin itu mendapatkan perlakuan yang tidak fair. Lah kayak begitu Pak. Ini enggak boleh ya Pak ya. Jadi kaum muslimin jangan diajari sesuatu yang gitu. Jadi balik ke pertanyaan jenengan, kalau jenengan jadi pemimpin ya cukup tadi salam seperti salamnya Pak Harto, itu lebih normal, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera atas kita semua. Atau ucapannya Pak SBY, nah, iya kan Pak ya, 10 tahun Pak SBY kalau pidato jenengan lihat, Assalamualaikum warahmatullahi, dia salam sejahtera atas kita semua gitu. Jadi yang begini enggak ada masalah. Tapi kalau ini salamnya wong Buddha diucapno karena dia ingin mendapatkan mungkin simpati gitu Pak. Saya ini adalah orang yang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Padahal secara akidah orang muslim enggak boleh. Enggak tahu itu Pak siapa itu, Bu Mega sama siapa ini, Pak Jokowi. Dulu zamannya Bu Mega saya lihat pidatonya Bu Mega tidak begitu waktu dia jadi presiden. Tapi ya setelah ini saja loh, pemerintahannya Pak Jokowi ini loh terus jadi begitu. Apakah memang ada instruksi begitu tak Pak? Kalau jadi itu diarahkan supaya salamnya seragam gitu Pak. Gitu Pak, gitu. Insya Allah Pak, enggak boleh Pak. Gitu. Karena kaitannya dengan akidah. Mungkin ada yang terakhir Pak? Enggak ada ya. Nah, Masya Allah Pak, ini jenengan belajar sesuatu yang sangat luar biasa, dan insya Allah ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan jenengan semua, dan juga untuk warga di sini Pak. Ada insya Allah sesuatu yang baru yang jenengan pelajari dari saya
setiap bulan seperti ini dengan ketemu saya, insya Allah saya akan mengkajikan Al-Quran. Insya Allah bulan depan kita akan sampai kepada surat-surat Al-Muzammil, Al-Mudaththir, surat-surat yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW supaya kita ini bangkit, kehidupan kita ini bangkit, ya, bangkit, memiliki fanatisme Islam. Fanatik itu hanya boleh hanya di dalam Islam, Pak. Bukan fanatisme madzhab, fanatisme golongan, enggak boleh. Hanya boleh fanatisme kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu ya, ini fanatisme. Ghirohnya itu Islam. Kalau Rasulullah dilecehkan, nama Allah dilecehkan, itu baru bangkit. Tapi kalau misalnya ada tokoh Islam yang memang salah kemudian dibully, kita sabar saja gitu. Kita sabar. Tidak perlu ikut-ikutan emosi dan seterusnya. Tapi kalau tokoh itu benar dan kemudian dilecehkan, nah kita perlu emosi untuk membela kebenaran dari tokoh itu. Begitu Pak. Jadi insya Allah kita mudah-mudahan ditetapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa kembali dengan tetap membawa iman Islam dan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.